Ada temannya bertanya, Pak, do S per do theta dikali dengan do theta per do T, ya, itu sama dengan do S per do theta, ya, atau sama dengan P, ya, atau sama dengan S aksen. Oke, tadi kita dapat di sini ya, S theta sama dengan S aksen theta sama dengan apa tadi? 3/2 dikali dengan apa? 1 per akar apa? 1 min theta kuadrat do theta per do T, ya. Oke, sudah kita dapat ya. Terus kali ini do aksen theta, karena yang kita cari adalah do aksen T, berarti ini harus dikalikan juga dengan do theta per do T, ya, sama dengan 3/2, mau diperbaiki 1 per akar 1 kurang theta kuadrat kali dengan do theta per do T, ya. Berarti S aksen T-nya ini adalah apa? Ini ya. Ini mati dengan ini ya. Atau saya bisa tuliskan begini. Do theta per do T tadi adalah 2 sama dengan 3/2 1 per akar 1 kurang theta kuadrat kali dengan 2. Ya, kalau ini mati dengan ini ya. Atau T-nya adalah 3/2 kali dengan 1 per akar 1 kurang theta kuadrat, ya. Atau 3 per akar 1 kurang theta kuadrat, atau 3 per akar 1 kurang 4T kuadrat, ya. Tapi sama ya tadi ada tadi begini fungsinya. Iya. Tadi ada perkalian dulu. Oh, ada 2 di sini, 3/2 ya. Ini dikurang berapa? Ada 2, kurang 2 di sini. Temannya. Jadi tadi U-nya adalah 3, P-nya itu 2 kali, ya. 2 kali akar 1 kurang atas ini tambahin 2. Kenapa tambahin 2? Atas yang bagian atas ya. Itu ya. Oh iya. Bagus sekali tadi. Terima kasih tadi yang sudah mengingatkan. Oke, untuk sin hiperbolik, sebagai catatannya itu yang benar. Untuk sin hiperbolik, kita langsung saja ya. Ini hampir sama. Turunan dari sin cos, turunan dari sin hiperbolik cos hiperbolik. Turunan dari cos min sin. Tapi kalau hiperbolik tidak ada minnya ya. Turunan dari cos hiperbolik tetap sin hiperbolik, tidak pakai min, ya. Dan seterusnya ya. Ini kalian bisa ingat-ingat ya tentang derivatif of hiperbolik function. Oke? Ada pertanyaan? Itu tadi ya, kembali saya tadi. Kemudian kita, kalau ada pertanyaan, kita masih di intermediate form. Oke? Intermediate form atau tak tentu ya? Tak tentu. Kita kembali lagi ke pokok pembahasan yang awal tentang limit. Kembali lagi ke limit. Kita kembali lagi ke limit. Fungsi tak tentu ini pada limit ya. Kita kembali lagi ke pembahasan awal tentang limit. Apa intermediate form itu? Ada beberapa kasus
intermediate form. Yang terjadi adalah apabila terjadi 0 per 0, ini pasti tak terhubung. Yang kedua adalah plus minus tak hingga per tak hingga, ya. Ini intermediate form juga. Maksudnya apa? Kalau kalian mengerjakan suatu fungsi limit dapat hasilnya seperti ini, maka harus dikonstruksi fungsinya, ya. Bagaimana mengkonstruksinya nanti kita lihat. Yang ketiga, kalau kalian dapat 0 kali plus minus tak hingga, ini ya. Atau kalian dapat hasilnya nanti plus minus tak hingga dikali dengan plus minus tak hingga, ya. Ini juga merupakan intermediate form. 5, kalau kalian dapat hasil nol pangkat 0, yang keenam adalah tak hingga pangkat 0, dan yang ketujuh adalah 1 pangkat tak hingga. Ini ya. Kalau salah satu kalian dapat seperti itu, maka harus kalian apa? Kalau limitnya kalian dapat begini hasilnya, maka harus mengkonstruksi fungsinya. Konstruksi fungsinya. Ya. Bagaimana kemarin dikonstruksi fungsinya? Kita kalikan dengan sekawannya, iya tak? Kita kalikan dengan sekawannya. Kalau hasilnya intermediate form. Namun ada cara yang bisa kita gunakan, namanya pakai dalil L'Hospital. Dalil L'Hospital. Apa yang dikatakan dalil L'Hospital? Jika Anda mengerjakan suatu limit x menuju sesuatu, katakanlah a, fx, gx, ya, maka apa yang dilakukan dan menghasilkan katakanlah 0 per 0 atau bisa juga tak hingga plus minus tak hingga per tak hingga, ya. Maka cukup Anda turunkan dia fungsinya, ya. Cukup cari f aksen x nya dan y aksen x. Oke. Kalau mendapatkan hasil intermediate form, cukup turunkan fungsi f x nya dan fungsi gx nya. Kalau hasilnya lagi 0 per 0, Pak, turunkan lagi, ya, sampai tidak menghasilkan intermediate form. Contoh soal, misalnya ada fungsi seperti ini. Ini misalnya ada fungsi seperti ini, fx sama dengan ln x per x min 1, ya. Kita cari limit x menuju 1 dari fx. Maka kita apakan limit x menuju 1, fx nya adalah ln x per x min 1, ini sama dengan ln 1 per 1 kurang 1, dan 1 adalah 0, 1 kurang 1 0, 0 per 0,
Boleh? Nggak boleh. Dia intermediate form. Maka cukup turunkan katanya aksen X-nya dan aksen X-nya. Kalau kita turunkan, ln X turunannya adalah maka kita harus konstruksi pakai dalil L'Hospital. Katanya cari saja turunannya ini. Turunan ln X adalah apa? Kemarin turunan ln X adalah kemarin apa? Seper X dibagi dengan turunan X kurang 1. Satu. Ya. Nah, kita masukkan ya. Ini kan 1 per 1 ya. Ini kali ini ya. Berarti hasilnya adalah seper X. Ya. Berarti hasilnya adalah limit X menuju 1 dari seper X atau 1 per 1 atau nah, berarti kalau begitu limit X menuju 1 dari ln X per X kurang 1 ini adalah 1. Jelas? Cukup cari turunannya saja. Nanti ada 4 soal saya kasih ya kerja. Nanti kumpulkan.